Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai strategi pengenalan komplikasi mencegah kematian ibu. Saya akan memulainya dengan kematian ibu di negara ASEAN. Per 100.000 kelahiran, kalau dibandingkan dengan tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, terjadi penurunan kematian ibu di Indonesia. Masih lebih rendah sih dibandingkan Laos, Myanmar, Kamboja, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina. Padahal kita tahu bahwa tahun 2030 SDGs kita itu sudah mencanangkan untuk AKI itu 70 ya, per 100.000 kelahiran. Dalam artian ini masih cukup tinggi barangkali yang harus kita capai. Harus banyak upaya kita untuk bisa menekan kematian ibu untuk mencapai 70 per 100.000 kelahiran tahun 2030. Kemudian kalau kita lihat mengenai fakta yang didapat angka kematian ibu di tiap-tiap provinsi, ternyata Jawa Barat itu masih cukup tinggi kematiannya dibandingkan dengan yang Jawa Timur, Jawa Tengah, barangkali gitu ya. Dan meskipun kalau kita lihat persalinan yang ditolong nakes itu dari tahun ke tahun meningkat, tapi tetap masih belum mencapai angka yang diharapkan ya. Jawa Barat itu masih sekitar 76%. Menariknya lagi adalah mengenai tempat meninggal. Ternyata tempat meninggal itu di kita di Indonesia kebanyakan adalah di rumah sakit dibandingkan dengan di puskesmas. Itu kan sekitar 41%. Dari kematian atau tempat kematian ini ternyata 30% itu kematian terjadi pada ibu-ibu yang tidak pernah dirujuk. Kemudian 52% itu terjadi pada rujukan kedua, artinya di FKTP. Dan 11% itu pada rujukan yang ketiga. Pada umumnya kematian itu 34% itu terjadi pada saat persalinan sampai dengan kurang lebih 24 jam kemudian. Mengenai penyebab kematiannya dari dulu juga tetap ya, infeksi, perdarahan, dan hipertensi. Hanya persentasenya saja yang berubah. Kalau dulu infeksi barangkali, tapi sekarang dengan penanganan infeksi yang lebih baik itu menurun, tapi justru meningkat pada perdarahan dan hipertensi. Dan kecenderungannya sekarang kebanyakan kematian itu oleh karena hipertensi. Tapi bagaimanapun juga yang 3 faktor itu tetap menjadi penyebab kematian ibu di Indonesia ya, termasuk barangkali di Jawa Barat. Kemudian kalau kita lihat pathway kematiannya, ya sebetulnya kan kehamilan itu sekitar 85%, meskipun ini masih dipertanyakan, itu dia akan normal dan ibu akan selamat tanpa mengalami komplikasi. Dari yang 15% ibu yang mengalami komplikasi itu sebetulnya dapat dicegah. Nah, tinggal bagaimana melakukan pencegahannya. Tentu saja ini diawali dari kalau kita melakukan pemanfaatan penolong persalinan di fasilitas kesehatan. Apa yang harus dilakukan di situ? Yaitu petugas kesehatan harus mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi, mengidentifikasi komplikasinya, kemudian melakukan pertolongan pertama terhadap komplikasi serta penstabilan sebelum rujukan. Nah, ini penting sekali ya mengenai rujukan ini. Oleh karena rujukan ke fasilitas yang kedua itu harus efektif, dalam artian itu sudah mendapatkan penanganan lebih dulu, dan kalau seandainya di rujukan kedua itu belum bisa tertangani, baru dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, dengan catatan bahwa akses ke rumah sakit itu harus tepat waktu. Jadi artinya rujukannya harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Baik, berikutnya adalah apa analisis determinan kematian ibu. Kalau kita lihat determinasi jauh dari kemungkinan kematian ibu itu adalah faktor sosioekonomi dan budaya. Nah, ini faktor yang sulit barangkali ya, tapi bagaimanapun juga ini harus diperbaiki. Dengan determinan antaranya adalah status kesehatan. Makin meningkat status kesehatan, tentu saja ini akan mengurangi kematian ibu. Padahal sekarang dengan pandemi ini status kesehatan kebanyakan menurun. Demikian juga status reproduksi,
akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku atau pemanfaatan. Jadi kembali faktor pendidikan di sini penting. Jadi meskipun sudah ada tempat pelayanan, tapi kalau perilaku masyarakat yang kurang baik atau kurang memperhatikan, kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan, tentu ini juga berdampak yang kurang baik. Nah, dari kedua determinan jauh dan determinan antara ini, tentu kalau ini baik, kita bisa menanganinya, kita akan mendapatkan kehamilan ibu tanpa komplikasi. Sebaliknya tentu saja komplikasi akan terjadi sampai dengan kematian kalau seandainya ini tidak dilakukan dengan baik. Lebih jauh lagi, determinan kematian ibu itu kita mengenal adanya 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu masyarakat kita kan masih cukup banyak yang terlalu muda menikahnya atau hamilnya, terlalu tua untuk hamil, terlalu jarak persalinan yang dekat, atau terlalu sering melahirkan, kemudian faktor gizi, kemudian faktor penyakit menular dan penyakit lain. Dengan komplikasi yang akan terjadi, yaitu yang komplikasi langsungnya berupa perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, kemudian penanganan yang kurang baik, itu terjadinya partus lama dan unsafe abortion. Dan kalau komplikasi ini terjadi pada saat rujukan ke rumah sakit, juga harus diperhatikan ini faktor pendidikan dan ekonomi. Oleh karena kita mengenal adanya 3 terlambat atau 3 terlambat, yaitu yang pertama terlambat mengambil keputusan oleh karena keluarga yang mungkin sosial ekonomi kurang bagus atau oleh karena pendidikan yang kurang. Terlambat yang kedua oleh karena faktor geografis, akses ke yang cukup jauh. Dan terlambat yang ketiga adalah penanganan di rumah sakit. Nah, hati-hati oleh karena ternyata kalau seandainya tenaga manajerial di rumah sakit itu juga kurang memadai, itu juga akan menyebabkan penanganan yang kurang baik. Kemudian kalau dilihat dari determinan kematian ibu, ternyata 48,9% di kita di Indonesia itu masih mengalami anemi, masih ibu itu anemia. Kemudian sekarang berkaitan dengan vitamin D juga ya. Penelitian kalau tidak salah di Jawa Barat itu 84% wanita hamil di Jawa Barat itu mengalami defisiensi vitamin D. Yang sekarang ini kan banyak sekali pengaruh dari vitamin D ini untuk terjadinya kehamilan yang normal. Yang lainnya selain anemi, tentu saja hipertensi dan faktor gizi. Kita mengenal patologi yang akan terjadi selama kehamilan dari mulai trimester 1 sampai trimester 3. Yang akan mengalami kemungkinan kematian itu pada trimester 1 adalah kehamilan ektopik terganggu dan mulai hidatiosa. Sedangkan pada trimester kedua, kemungkinannya karena perdarahan antepartum, baik itu plasenta previa maupun solusi plasenta dan preeklamsi, eklamsi. Sedangkan pada trimester ketiga adalah perdarahan pasca salin. Salah satunya adalah adanya plasenta akreta oleh karena meningkatnya angka seksio cesaria. Mengenai preeklamsi, eklamsi barangkali nanti dibicarakan oleh pembicara berikutnya. Nah, untuk ketiga trimester ini, untuk mencegah kematian, tentu saja harus dilakukan pengenalan risiko. Ya, dicari faktor risikonya, kemudian dan hilangkan faktor risikonya, serta mencari faktor prediktornya. Yang saya akan bicarakan adalah mengenai perdarahan antepartum dan perdarahan postpartum. Sekali lagi tadi mengenai preeklamsi dan eklamsi atau hipertensi dalam kehamilan barangkali akan dibicarakan oleh pembicara berikutnya. Pada perdarahan antepartum kita kenal adanya plasenta previa, solusi plasenta dan fasa previa. Sedangkan perdarahan postpartum itu penyebabnya 4T, itu barangkali Bapak dan Ibu masih ingat, yaitu adanya tone, tear, tisu dan trombin. Jadi artinya tonus yang kurang baik, jadi atonia uteri, kemudian adanya laserasi jalan lahir, apakah itu robekan vagina, robekan cervix, atau ruptura uteri.
Kemudian tisu sisa plasenta itu misalnya oleh karena tertinggalnya sebagian kotiledon, itu oleh karena itu setiap persalinan dilihat kelengkapan plasentanya ya. Dan kalau dari ketiga yang awal ini ternyata bagus, baru kemungkinannya masih perdarahan, kemungkinannya oleh karena trombin yang kurang. Sekedar pengingat saja bagaimana kita membedakan solusio plasenta dengan plasenta previa. Pada plasenta previa itu perdarahannya berulang, tapi tidak disertai rasa nyeri. Sedangkan pada solusio plasenta, perdarahan diikuti rasa nyeri oleh karena perutnya tegang terus-menerus. Kemudian pada plasenta previa perdarahannya itu banyak keluar sekaligus. Sedangkan pada solusio plasenta yang konsil, yang tersembunyi, perdarahannya sedikit, tapi ibunya anemis, ya, jelas sekali anemisnya. Kalau kita lakukan palpasi pada plasenta previa, itu bagian terendahnya itu masih tinggi, sedangkan pada solusio plasenta kita tidak bisa meriksa letak janin ya, atau posisi janin oleh karena perutnya tegang terus-menerus. Cuman pada umumnya pada plasenta previa janinnya itu masih bunyi jantungnya masih ada, sedangkan pada solusio plasenta oleh karena terlepasnya sebagian plasenta maka terjadi IUFD. Dan pasca salin, untuk kalau kita lihat plasentanya pada solusio plasenta itu kita akan melihat adanya impresi, ya, tergantung seberapa banyak impresi itu terjadi. Sedangkan pada plasenta previa kita lihat robekan dari selaput yang marginal. Baik, nah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu? Yaitu kita harus melakukan pengenalan dan pencegahan komplikasi dari sejak awal. Jadi di sini dengan penilaian antenatal itu penting, lakukanlah screening dari sejak awal. Lakukan terapi anemia, ya, screening dari awal itu anamnesis yang lengkap, mulai dari umur, paritas, riwayat persalinan, dan banyak faktor lain nanti akan kita lihat. Sedangkan terapi anemia kenapa harus dilakukan? Karena tadi disebutkan bahwa 48% barangkali ibu-ibu itu ternyata mengalami anemia. Hanya hati-hati meskipun kita sudah lakukan pemeriksaan rutin kadar Hb, hati-hati. Jadi kalau kita melihat kadar Hb-nya rendah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan kadar ferritin dan pemeriksaan darah tepi. Ya, oleh karena jangan-jangan anemianya itu bukan anemia defisiensi Fe saja, yang kalau diberikan Fe saja kemungkinan kalau seandainya ada penyakit lain justru akan mengalami kelebihan. Ya, kalau misalnya ferritinnya tinggi itu kan sebetulnya kadar Fe-nya sudah cukup baik ya. Kemudian lakukan pemeriksaan USG. Nah, ini juga meskipun tidak rutin, tapi terutama pada risiko tinggi kemungkinan adanya plasenta invasif. Tapi sebetulnya dari pemeriksaan pada trimester pertama juga dengan USG, kita sudah bisa memprediksi kalau seandainya janin, gitu ya, kantung kehamilan itu berada di bagian bawah. Apalagi pada ibu yang sudah pernah mendapatkan seksio sebelumnya. Hati-hati, oleh karena janin bagian bawah kemungkinan nanti akan berinsersinya itu memang di bagian bawah, sehingga kemungkinan terjadi invasi plasenta itu bisa terjadi. Kemudian lakukanlah rujukan ke fasilitas dengan adanya bank darahnya untuk kalau seandainya kemungkinan akan terjadi perdarahan. Selanjutnya pada saat intrapartum, lakukanlah manajemen aktif skala 3, hindari episiotomi yang rutin, artinya tidak selalu harus dilakukan episiotomi, dan hitung jumlah perdarahan kumulatif. Ini barangkali yang kadang tidak kita lakukan karena kebiasaan barangkali ya, padahal ini penting sekali untuk menilai bagaimana kadar Hb pasca salin gitu ya. Nah, apa faktor risiko perdarahan postpartum itu? Banyak sekali di sini. Ya, makanya tadi penting sekali untuk melakukan screening dari awal ya, pada saat ANC, mulai dari
usia, paritas, kemungkinan riwayat persalinan, kemudian ada tidaknya hipertensi, kemudian adanya janin yang makrosomia, dan ini yang penting lagi adalah kita kalau seandainya melakukan tindakan persalinan dengan menggunakan alat ya, baik vakum maupun forceps gitu ya. Jadi sekali lagi screening ini penting sekali. Nah, screening itu kan diawali dengan adanya ANC dari trimester pertama, yang sebaiknya itu dilakukan paling tidak, kalau WHO menganjurkan untuk 5 kali ya, 4 kali maaf, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali juga pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Kalau tidak salah sekarang di Kemenkes menganjurkan untuk 6 kali ya, 5 kali atau 6 kali baru itu ya. Nah, kenapa pentingnya di sana? Oleh karena tadi screening di awal, kemudian yang berikutnya adalah pada trimester ketiga, tentu kalau seandainya terjadi kelainan pada janin atau plasenta. Dan sampai sekarang ternyata 25% ibu itu sudah melakukan ANC. Hanya sayangnya itu meskipun ANC sudah dilakukan pada kurang 14 minggu, tapi 48% ibu hamil itu tidak menyelesaikan kunjungan ANC-nya. Ini hanya sepintas saja bagaimana penanganan perdarahan antepartum atau perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh karena kelainan tonus, kemudian robekan jalan lahir, kemudian sisa plasenta dan trombin. Ini saya kira ini tidak perlu dibahas, nanti bicarakan kalau seandainya ada pertanyaan. Dan ini untuk penanganan dan pencegahan kematian postpartum hemorrhage itu adalah kita harus di tempat itu mempunyai troli obat-obatan dengan adanya tim yang mempunyai tanggung jawab masing-masing, serta adanya protokol transfusi, dan tentu kita harus melatih diri untuk menangani keadaan darurat. Kembali ke mengenai pathway kematian ibu, karena tadi di awal itu harus dimulai dari awal dari masyarakat sendiri, kemudian di FKTP. Penting sekali di sini untuk melakukan rujukan ataupun peningkatan kemampuan dan peningkatan kemampuan untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, implementasinya untuk strategi penurunan AKI itu dimulai di posyandu atau di masyarakat dengan melakukan edukasi KIA, kemudian melakukan pencegahan komplikasi persalinannya, sedangkan di puskesmas ada peningkatan kemampuan tenaga puskesmas, tenaga bidan dan dokter, serta meningkatkan kapasitas puskesmas ya dengan pondennya. Kemudian juga bidan, dokter umum dan bidan untuk melakukan pelayanan KIA, sedangkan di rumah sakit tentu saja adalah dengan peningkatan sarana ponek, penempatan tenaga spesialis, subspesialis, serta penyediaan unit pelayanan intensif dan fasilitas bank darah. WHO merekomendasikan untuk pencegahan kematian ibu dengan penyuntikan oksitosin segera setelah melahirkan untuk mengurangi risiko perdarahan, mengenali tanda-tanda infeksi untuk memberikan terapi secara tepat, melakukan pencegahan serta deteksi dini preeklamsi dengan pemberian magnesium sulfat, ini sudah bisa diberikan sebelumnya di puskesmas, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta memperkuat sistem kesehatan untuk memfasilitasi kesehatan ibu dan anak. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.